Nah, sekarang nih brother saya mau tanya untuk biaya-biaya. Oke. Ya kan? Nah, jadi kalau KPR itu kan kadang-kadang nih ada orang kan taunya saya siapin DP segini nih. Mereka tuh taunya udah DP aja, padahal kan sebenarnya ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan kan. Nah, mungkin bisa dikasih sedikit apa aja sih biasanya biaya-biayanya, brother? Biayanya ya, oke. Jadi untuk biaya-biaya ini kita harus state di awal. Ya. Mbak. Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang ya ada persepsi orang itu yang gini, nggak dikasih tahu biayanya itu. Oh, aduh. Nah, itu cuma maksudnya gini, sekarang kan orang juga udah pinter lah ya, pasti udah tahu. Tapi ada sebagian orang yang kadang-kadang, lo kan itu udah DP, kok ada Ya, biaya lagi gitu loh. antisipasi. Jadi gini nih. Jadi saya selalu infokan ke tim saya untuk info mengenai biaya-biaya, mengenai DP, mengenai teknis proses Dari awal. itu selalu ke nasabah Ya. sejak awal. Ya, supaya clear ya, clear. mereka nggak kaget di belakang Iya, kan. nanti di belakang kalau kita nggak infokan, uangnya kurang untuk bayar DP, Nah, untuk bayar itu dia maksud pajak, cancel transaksi kan kasihan gitu. Kita udah lakuin proses, tapi dia nasabahnya tidak prepare. Nah, kita mengantisipasi hal seperti itu. Oke, nah berarti apa aja nih biayanya? Nah, biaya itu biasanya umumnya ada biaya bank sendiri, Tapi konsultasi gratis ya? gratis. Kalau konsultasi gratis. Konsultan fee gratis. Sini. Oke. Biaya bank, lalu ada bank. biaya asuransi. Biaya bank berapa biasanya? Persentase atau sudah ada? Oh ya, biaya bank tuh biasanya ada biaya provisi. Provisi umumnya 1-2%. Tiap bank beda-beda? Beda-beda, Oke, itu tergantung antara kebijakan bank. 1 atau 2%. 1-2%. 1-2% ya? Oh. Oke. Terus? Admin. Oh, admin. Admin itu berapa? Admin itu kalau di OCBC 0,1. 0,1. Jadi kalau 0,1 misalkan rumahnya 1M. Berarti 0,1 berapa, bro? 1 juta. 1M 1 juta. Oke lah Oke ya. lah, Kayak gitu maksudnya loh. oke. Terus? Betul, biaya appraisal. Nah, biaya appraisal juga nggak banyak Nggak kan? banyak, kita pakai internal appraisal ya, 725.000 per lokasi. 725.000 per lokasi. Nah, jadi kalau untuk biaya appraisal ini saya yakin sih sebenarnya orang-orang juga udah tahu ya. Betul. Biaya appraisal ini kalaupun misalkan nanti teman-teman nih ngajuin ditolak, nah untuk biaya appraisal itu tetap harus dibayar gitu kan. Karena itu kan permintaan dari nasabah ya. Betul, betul. Gitu. Karena ya mungkin ada sebagian orang nggak mau gitu. Tapi kan sebelum appraisal juga kan mungkin dilihat dulu data mereka Ya, atau gimana. betul. Jadi memang sebelum kita appraisal, daripada nasabah itu harus membayar dulu di awal, kita akan lakukan analisa di awal, terutama untuk BI checking, kemampuan bayarnya, dan perkiraan harga properti di lapangan berapa. Nah, kalau itu memungkinkan, kita Baru baru lanjut ke appraisal. ke tahap appraisal. Iya, jadi nasabah masih membayar itu masih ada chance, kesempatan untuk, wah ini kayaknya bakal di-approve nih. Oke, Ini 90% iya. bakal di-approve nih. Nah, Oke, seperti itu. oke, benar-benar sih, benar-benar. Gitu, kan enak Terus? jadinya. Terus habis itu apa lagi biaya? Biaya asuransi atau insurance. Nah, oke, asuransi rumah atau diri nih? Keduanya, Mbak. Jadi ada Oke, asuransi dua-duanya. jiwa dan asuransi kebakaran. Oke. Nah, kalau misalkan saya udah punya asuransi, Nah, asuransi itu diri maksudnya? Asuransi kita wajib menggunakan asuransi rekanan OCBC. Oh gitu. Ya, agar kalau terjadi resiko, nah asuransi ini langsung bisa menutup sisa pinjaman yang ada di OCBC. Nah, kalau misalnya gini, saya kan kreditnya 20 tahun. Betul. Berarti asuransinya harus 20 tahun juga? Iya, betul. Harus langsung dibayar tuh? Nah, ini Kan berat, bro, kalau harus bayar semua. betul. Kalau mau dibayar langsung boleh. Kalau misalkan di depan dari step awal nih ada biaya asuransi, nah lalu mau digabung dengan pokok pinjaman, lalu dicicilkan selama 20 tahun itu bisa. Oh, Itu jadi lebih mudah. Ya lebih enak sih kalau Lebih kayak gitu ya. enak. Tapi mungkin jadi nanti Betul. cicilannya bertambah sedikit ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan paling nggak terlalu besar ya namanya, Iya, iya. kan sedikit aja kok. Seperti Oh, oke oke. Wah, ini itu. Enak ya? maksudnya banyak info-info yang menarik ya. Yang Betul. mungkin saya juga tadinya nggak begitu paham. Jadi akhirnya saya sekarang. Jadi nanti kalau ketemu customer yang mau KPR, saya bisa bantu jelasin Bisa, sendiri. bisa. Oke, kita tadi udah ngebahas tentang isi start, ya kan? Isi start itu untuk milenial. Jadi jangan lupa kalau masih memang belum jelas bisa kontak ya, datang Bisa. ke OCBC NISP Sunset Road, cari namanya Brother Edit. Iya. Sekarang saya mau tanya tadi sempat apa sih tadi yang di awal tuh? IMB. IMB, oke. IMB itu adalah kepanjangan dari Emerging Business. Emerging Business. Betul. Oke. Jadi itu adalah kredit yang diberikan kepada para pengusaha Oke. yang tujuannya untuk membiayain usahanya. Oh, Contohnya oke, untuk oke, modal oke. kerja,
beli ruko, beli gudang. Oke. membangun gudang, Oke. membangun kantor itu. Nah, ini berarti untuk para pengusaha ya. Tadi kan untuk karyawan. Oh. Nah, ini ada satu lagi nih produknya OCBC yang untuk para pengusaha. Betul. Tapi untuk bisnis ya, nggak bisa kalau pengen kredit rumah nggak bisa dong Nggak pakai yang bisa. ini. Betul, harus ke KPR. Aduh KPR, Iya. KPR umum ya, nggak bisa Iya. pakai Isistat juga. Tidak bisa, KPR reguler maksudnya. Nah, ini apa nih yang menarik dari IMB ini? IMB, oke. Jadi IMB ini menariknya adalah di bentuk fasilitasnya. Apa Jadi tuh? kita punya satu fasilitas namanya pinjaman rekening koran atau orang umumnya bilangnya RC. RC, rekening koran seperti itu Ya, ya. rekening koran. Nah, itu adalah pinjaman di mana kita memberikan standby loan, pinjaman standby di rekening. Nah, sifatnya itu adalah jika nasabah ingin memakai pinjaman tersebut, silahkan dipakai berapapun yang dibutuhkan. Dia hanya bayar bunga sesuai pinjaman yang dipakai. Oh gitu. Ya, jadi misalkan pinjaman 1 miliar kita taruh di standby loan, dia cuma pakai 100 juta rupiah. Nah, bunganya makanya dihitung dari 100 juta rupiah. Bukan dari 1M. Tidak, dan bunga itu sifatnya harian. Misalkan hari ini pakai 100 juta, besok dibalikan, berarti hanya hitung 1 hari. Oh gitu. Betul, itu Tapi nggak ada nggak sih yang kayak gitu? Apa? Sekarang pinjam besoknya dilunasin. Ada, banyak. Ada. Contohnya gini, dia hari ini harus bayar ke pabrik. Oke. Ya kan harus bayar ke pabrik, sedangkan dia belum dapat pembayaran dari customernya nih, karena kan mundur. Nah, dipakailah pinjaman ini dulu, bayar ke pabrik dia. Besoknya si customer bayar, tutupin plafonnya lagi, udah. Jadi yang Gitu. pembayarannya kayak contohnya apa nih, misalkan apa sih biasanya yang kayak gitu ya? Contoh. Yang misalkan saya beli ini tapi supplier ya. Supplier Kayaknya tuh yang gitu kan, seperti itu. distributor. Betul. Jadi pembayarannya tuh biasanya 3 bulan. Betul. Paling Dan- lama sih biasanya 3 bulan. Ya, dan ini harus bayar ke pabriknya kan mungkin cash atau mungkin mundur 1 bulan kan Iya. masih ada selisih 2 bulan ini. Oke. Nah, seperti itu. Itu di cover pakai pinjaman rekening koran. Ini kalau yang IMB ini ada plafonnya nggak, kayak maksimum minimum? Oke, minimumnya kita di 500 juta. Oh minimum 500 Ya, juta. maksudnya maksimumnya 15 miliar. Maksimum 15 miliar. Ya, nah ini diperuntukkan untuk pengusaha yang omset per bulannya itu minimal di 500 juta. Tuh, omset ya, gross com ya Gross berarti ya. income. Gross com-nya omsetnya itu 500 juta. Tadi saya udah tanya bunganya belum? Belum. Nah, Kasih tahu nggak ya? bunganya berapa tuh, brother? Oke, bunga. Nah, kita bunga umumnya kalau di pasaran itu sekarang di 10,5. 10,5. Ya, OCBC lagi ada spesial nih. Oke. Spesial bunga kita di 8,88% per tahun. Tuh, Itu. para pebisnis nih lagi ada bunga spesial Ya, ya. Kalau misalkan perlu untuk pendanaan bisnisnya, ya. silahkan kontak OCBC NISP Sunset Road. Betul. 8,8 itu bunganya sangat murah ya. Jadi kalau dibagi setahun berarti kan 1% ya, Iya. Mbak ya. Ha. Sangat-sangat realistis untuk bisa diambil.